A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartun, dan jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasadid, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Saudara-saudaraku yang berbahagia, justru itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kapanpun, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang tengah kita alami, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan beribu-ribu banyak nikmat, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Yang jelas, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung, sekalipun dengan peralatan yang canggih seperti zaman modern ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani, kita sudah bangun tidur, padahal tidur itu ibaratnya mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami semua, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami semua. Jadi kita ini tidur itu ibarat mati. Sekarang kita sudah bangun, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidur selamanya. Coba bayangkan jika kita masih banyak dosa, langsung kita tidur, langsung kita meninggal dunia, belum kita tobatin, maka itu alamat. Justru itu, bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat panjang umur, nikmat sihat wal afiat. Nah, nikmat sehat walafiat sangat penting, kawan. Nikmat terbesar kedua setelah iman dan Islam. Dengan sehat jasmani dan rohani, maka kita akan terasa nyaman, enak, tenang, damai, aman. Nah, jadi nikmat dari Allah SWT diberikan nikmat sehat. Jika kita sehat, makan pun walaupun lauk sederhana, ya, ada nasi, ada sambal, ada ikan asin umpamanya, ada sayur asem, apalagi nasinya nasi timbel, maka akan terasa nikmat sekali. Apalagi kalau lauknya mungkin lebih mewah lagi, karena kita sehat. Dan sebaliknya, jika kita sakit, maka lauk apapun, yang senikmat apapun, ketika kita sakit tidak akan terasa nikmat, karena kita dalam keadaan sakit. Justru itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sihat wal afiat. Sihat jasmani wal afiat, sihat rohani, jasmani dan rohani, sehat dan kesehatan afiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu orang yang tidak akan mengeluh karena disyukuri.
Jadi kita penting bersyukur kepada Allah, mensyukuri apa adanya. Yang telah diberikan kepada kita itulah bagian kita yang harus kita syukuri. Jangan menengok ke atas. Orang lain mungkin berlebih daripada kita, itu sudah rezekinya. Kita beri segini ada hikmah dan manfaatnya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kalau kita tidak bersyukur, merasa selalu kurang, maka kenikmatan pun tidak akan terasa. Ibaratnya minum air laut. Bukannya kita kenyang, tetapi semakin haus. Nah itu saudara-saudaraku yang berbahagia. Dan sekali lagi kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rezeki banyak sedikit, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Ulah ngarau ku siku sebenarnya. Siku dirau ya, ngarau siku. Geus kira urang ku ya. Jadi sekecil apapun kita syukuri. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang mencukupi segala nikmat pemberian Allah. Harus kita syukuri. Masih bisa makan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat makan, dapat rezeki, bisa makan. Mungkin saudara kita nun jauh di sana, atau mungkin kita ada yang tidak dapat makan karena saking susahnya mencari kehidupan ini. Nah, jadi dapat makan aja udah alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih rezeki bisa makan. Sehingga dengan makan kita bisa ibadah. Dengan makan kita bisa salat. Dengan makan kita bisa puasa. Dengan makan sahur kita bisa puasa, bisa berbuka puasa. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, yang harus kita pahami, dan harus kita merasa bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara tasarrufun ni'am li ajlil mun'im, menjalankan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya. Jika Allah berikan kesehatan kepada kita, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami memberikan uang belanja, maka uang belanja itu dipakai untuk belanja, umpamanya belanja dapur, untuk keperluan sehari-hari, atau mungkin untuk beli baju dan lain seterusnya. Pokoknya difungsikan sesuai dengan fungsinya. Seorang suami mengasihkan gelang atau kalung atau cincin, maka dipakai untuk membahagiakan suami. Nah, tapi zaman sekarang mungkin kalau keluar kota ke pasar nggak perlu kita pakai yang imitasi. Sebab zaman sekarang zaman jambret, ya. Zaman begal. Jadi kita itu sekedar contoh, ya. Nah, itu. Jadi yang Allah berikan kepada kita nikmat kita fungsikan. Allah kasih rezeki banyak, bagi-bagi sama orang lain, bagi-bagi yang membutuhkan. Karena itu rizqu minallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu Maulidatul Hasanah untuk dari sini khususnya dan umumnya kepada kawan-kawan, teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khud ma safa wa da' ma qadar, tinggalkan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk, itulah. Khud ma safa wa da' ma qadar. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau ada
jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.